jadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Terpujilah Engkau di seluruh dunia. Engkau tetap setia selama hidupmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja. Kita merayakan hari Minggu Paskah yang ketiga, dan lewat pengalaman para murid yang akan kita dengarkan dalam bacaan pada hari ini akan kebangkitan, ternyata membuat mereka tidak ragu lagi untuk memberikan kesaksian. Tidak merasa takut untuk mengatakan akan Yesus yang sungguh bangkit. Kepada Simon Petrus diberikan kepercayaan yang besar untuk mewartakan hal ini, bahwa Yesus bangkit. Bahkan Simon diberi kuasa untuk mengembalakan domba-dombanya. Namun untuk itu Simon diminta serius mengasihi Yesus. Tinggalkan keraguan, mantapkan hati untuk sampai memiliki keberanian dalam memberikan kesaksian akan Yesus yang bangkit. Tetap dibutuhkan peranan Roh Kudus. Begitulah kisah para rasul memberikan gambaran kuat campur tangan Roh Kudus dalam kesaksian akan kebangkitan ini. Dan itu memperlihatkan kepada kita bahwa tanpa kasih dan cinta Tuhan, kita diliputi oleh keraguan, tetapi karena cinta sejati kita kepada Tuhan yang kita coba hayat dalam kehidupan kita dan kita nyatakan bagi sesama, maka akan mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu dan membuat pembaruan-pembaruan komitmen dalam seluruh kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sekaligus juga pada awal bulan Mei ini, kita datang di hadapan Allah, Daud putranya Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Kita mau menyatakan kerinduan kita untuk semakin bersatu dengan Dia. Tetapi karena kita sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa, kesalahan, maka supaya kita semakin layak merekam peristiwa penyelamatan ini, mari dengan rendah hati mohon pengampunannya. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi Bapa dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal.
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan mendampingi kami umat-Mu dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, kita mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, terlebih bersama dengan anak cucu kita, Alea, yang merayakan hari ulang tahunnya yang keempat, serta membawa dalam doa-doa kita mereka yang berada dalam keadaan lemah sakit, utamanya Oma Magdalena Tandiayu yang sementara sakit. Kemudian kita juga membawa dalam doa-doa kita
seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului kita, utamanya orang tua Ibu terkasih dari Pastor Agus Matasak yang 3 hari lalu dipanggil oleh Tuhan, Ibu Martina Sape, juga bersama dengan Ibu Teresia Siko 13 tahun yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa kami di surga, melalui kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon semoga kami semakin peka untuk mengenal Putra-Mu dan menerima kehadirannya dengan penuh sukacita. Kami bersyukur Engkau memperkenankan kami untuk boleh berkumpul bersama, mensyukuri segala rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, terlebih bersama dengan anak cucu kami Alea yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang keempat. Semoga usia yang Kau berikan kepada kepada cucu kami ini membuat dia semakin tumbuh dewasa, berkembang dalam iman, dalam asuhan orang tua dan siapa saja mendampinginya. Berkat-berkat-Mu senantiasa boleh dinikmati dalam seluruh perjalanan hidupnya, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, terutama Oma Magdalena Tandia, semoga semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, sehingga sakit penyakit yang dialaminya tetap meneguhkan dan menguatkan dia untuk menikmati rahmat cinta kasih melalui seluruh keluarga dan siapa saja yang setia dan penuh kesabaran menemaninya dalam seluruh kehidupan. Serta mohon anugerah rahmat kehidupan ke saudara-saudari kami yang telah berpulang, Ibu Martina Sape 3 hari yang lalu, Ibu Teresia Siko 13 tahun yang lalu. Semoga dengan kuasa belas kasih-Mu, orang tua kami ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu di surga. Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal bait Allah, lalu dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Imam Agung menegur mereka, katanya, "Dengan keras kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Bahkan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Mereka lalu mencambuki para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu, rasul-rasul dilepaskan. Maka mereka itu
meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji
puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh kasih kepada umat manusia. Alleluia. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka,
Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak-anak dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bagaimana aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau serta membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini kita diingatkan beberapa hal dalam kehidupan, utamanya senantiasa merenungkan cinta sejati yang Tuhan ingin minta dari kita dalam menghidupi kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Pertama, karena sadar sepenuhnya kita ada karena cinta, entah bagaimana hal itu. Pasti kita dicintai oleh Tuhan sehingga kita boleh ada di muka bumi ini. Apapun dan bagaimanapun keberadaan kita sampai pada saat ini, kita harus mensyukuri akan hal itu. Namun sekali lagi Bapak Ibu saudara terkasih, lewat bacaan-bacaan pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk boleh merenungkan hal ini. Cinta sejati yang akan membawa hidup baru dalam seluruh kehidupan kita. Dari bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini,
3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kamu masih mencintaiku? Lalu Petrus menjawab juga dengan nada yang hampir berbeda sampai 3 kali. Maka dengan mengajukan 3 pertanyaan ini, Yesus memperkenalkan kepada Simon bahwa ada 3 tingkatan cinta yang diperjuangkan oleh kita manusia. Yang pertama, mencintai dengan kata-kata saja. Saya berbicara bahwa saya mencintaimu, aku mencintaimu dengan kata-kata, dan mungkin kata-kata itu hanya sebatas bibir saja. Seringkali kita katakan, itu kata-kata manis, gombal dan seterusnya. Tidak sungguh keluar dari hati kita. Kemudian yang kedua, Yesus bertanya untuk kedua kalinya, Simon, apakah engkau mencintaiku? Arti dari cinta kedua ini adalah mencintai dengan pikiran. Dan itu berarti bahwa saya berpikir bahwa saya mencintaimu, saya kira saya mencintaimu, tepatnya itu berarti semoga saya bisa mencintaimu. Dan itu hanya cinta yang abstrak saja, yang mungkin bisa terjadi, mungkin tidak. Paling tidak dalam level kedua ini, jawaban itu sudah diolah dalam budi kita dan pikiran kita, dan di sana sudah ada kesadaran untuk mencintai walaupun masih tanpa komitmen yang sungguh. Yesus juga tidak menginginkan jenis cinta seperti ini karena cinta itu tidak berdasar. Jika ada hal yang menggoncang kehidupan dan sulit untuk diterima, maka cinta itu mudah hilang. Lalu yang ketiga, karena itu Yesus bertanya lagi, apakah engkau mencintaiku? Dan inilah cinta yang sungguh keluar dari hati yang tulus. Jawaban juga yang dikatakan oleh Petrus itu sangat jelas. Engkau Tuhan, engkau tahu bahwa aku mencintai engkau. Dalam arti Petrus sungguh dengan kerendahan hati, penuh penyesalan dan banyak hal yang mulai bergejolak di dalam dirinya. Tetapi dia tetap menyatakan dan ingin supaya Yesus sungguh memahami dan mengerti tentang dirinya. Maka apa yang diungkapkan oleh Simon Petrus itu juga dirasakan oleh Yesus. Aku bisa merasakan sangat kuat dan menyentuh jauh di lubuk hati yang paling dalam. Inilah jenis kasih yang diharapkan oleh Yesus dari Simon. Itu adalah kasih yang kokoh, kasih yang tulus, kasih yang murni, dan sungguh membutuhkan pengorbanan. Dengan menanyakan pertanyaan yang sama ini untuk ketiga kalinya, maka Yesus berupaya untuk menuntun Simon ke dalam cinta yang terdalam, yang penuh dengan makna. Maka tidak heran ketika Simon mendengar pertanyaan yang sama diulangi untuk ketiga kalinya, ia merasa bahwa ingin menangis dan sungguh-sungguh. Dia mengingat saat tragis terjadi pada dirinya, bahwa dia pernah berkata, apapun yang terjadi, saya akan mengorbankan seluruh hidup saya untuk memperjuangkan bahwa engkau adalah raja. Tetapi Yesus mengatakan kepada Simon, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini yang teringat di dalam dirinya dan terpaut di dalam dirinya, sehingga sebenarnya pada saat itu Simon sungguh-sungguh merasa tidak ada artinya di hadapan Yesus. Kita lihat mulai dari bacaan Injil juga. Pada saat dia mendengar bahwa itu adalah Tuhan, dia mulai sadar bahwa dia tidak berpakaian lalu dia terjun ke dalam laut. Mau dan ingin untuk menyelami kehidupan ini sedalam-dalamnya, yaitu sebagai seorang nelayan
Bukan hanya dari atas perahu saja lalu dia membuang jala, tetapi dia sendiri masuk di dalam kedalaman laut itu. Apa yang ingin disampaikan dengan hal-hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih? Kita harus membangun komitmen di dalam seluruh kehidupan kita, terlebih dalam keyakinan dan kepercayaan. Dan komitmen ini akan membawa pembaharuan di dalam seluruh kehidupan. Pembaharuan itu Bapak Ibu Saudara terkasih berangkat dari seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan kita masing-masing. Berangkat dari salib-salib kehidupan yang kita perjuangkan, dan saya kira masing-masing orang sungguh menyadari akan hal ini. Tetapi lihat bacaan pertama pada kesempatan ini, kenapa para murid sungguh berani untuk memberikan kesaksian bahwa Yesus sungguh bangkit? Karena ditopang oleh cinta dan kasihnya kepada Yesus, dikuatkan oleh Roh Kudus Allah sendiri. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan apa yang boleh dialami dan dirasakan oleh orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Bahwa mereka merindukan pembebasan, mereka merindukan keadilan, mereka merindukan sesuatu yang jauh lebih dalam kehidupan ini. Maka mereka sungguh berani untuk memberikan kesaksian. Itulah yang boleh kita dengarkan dari bacaan pertama pada kesempatan ini. Apalagi setelah Yesus semakin memaknai apa yang diungkapkan oleh Petrus, lalu selalu diibarengi dengan kata, gembalakanlah domba-dombaku. Kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dipanggil untuk saling meneguhkan dan menguatkan, mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan seperti yang dinyatakan dalam bacaan kedua. Pada hari ini pas hari Minggu lalu hadir sebuah devosi dalam gereja kita, yaitu devosi kepada Bunda Maria melalui doa rosario. Maka satu hal yang juga akan menjadi komitmen kita adalah kita mencintai Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita, yang tidak datang begitu saja, tetapi dia hadir di muka bumi ini mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia lewat rahim seorang wanita, yaitu Maria. Dan dialah yang pertama menerima sukacita itu dalam seluruh kehidupan. Apakah Maria sungguh langsung merasa senang dan bahagia dengan warta gembira itu? Tidak. Dia mengalami perjuangan dan pergolakan sungguh. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Aku belum bersuami, saya masih muda dan banyak hal. Tetapi berkat iman dan kepercayaannya, sadar sepenuhnya dalam segala keberadaannya, lalu akhirnya sampai pada suatu penyerahan diri. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah iman yang kokoh Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dan itu sungguh dibuktikan dalam seluruh proses perjalanan Bunda Maria. Dia tidak pernah menyerah sampai pada batas akhir kehidupan. Dia sungguh menyerahkan diri sepenuhnya, dan dia ungkapkan pada saat putranya itu sudah tidak bernyawa lagi, dia tetap memeluknya dan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Kalau dia berpikir secara manusiawi saja, mungkin Maria sudah lari dari kenyataan ini. Putranya yang diharapkan berumur 33 tahun untuk mau memberikan yang lebih baik di dalam dunia ini, ternyata harus mati di kayu salib sebagai seorang penjahat. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa dia tetap memeluk dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah cinta sejati yang dibangun. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita juga membangun komitmen di dalam seluruh kehidupan kita. Kita masing-masing tentu punya perjuangan-perjuangan kehidupan.
punya salib masing-masing, punya persoalan masing-masing. Sejauh kita masih ada dalam dunia ini, pasti hal itu tetap ada. Tetapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghidupinya, apakah kita punya komitmen dalam iman dan keyakinan, ada kerinduan untuk senantiasa mau dan ingin untuk membangun hidup yang lebih baik, lebih mapan, lebih teguh, lebih kokoh. Hanya cinta yang tulus kepada Tuhan dan kepada sesama kita akan mendorong kita untuk sungguh melakukan yang terbaik. Di bawah kuasa Roh Kudus, kalau kita tetap berserah diri kepadanya, kepada Tuhan sendiri, maka segala perjuangan kehidupan, komitmen-komitmen yang kita bangun akan senantiasa menjadi tanda pengorbanan dan buah cinta. Akhirnya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya, asal kita sungguh membangun komitmen yang sungguh memperbarui diri kita untuk hidup semakin sempurna, baik dalam dunia ini maupun di hadapan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan untuk merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan kembali mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga. Kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Tuhan kita Yesus Kristus tinggal bersama kita untuk memimpin karya-karya gereja dan menyertai kita baik dalam tugas maupun dalam suka duka kita. Dengan penuh kepercayaan, marilah berdoa kepadanya dan berseru, ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Untuk Bapa Suci dan para uskup, ya Tuhan, semoga Bapa Suci dan para uskup mewartakan Injil tanpa rasa takut dan tanpa memperlemah isinya. Penuhilah mereka dengan semangat yang dimiliki oleh para rasul. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Bagi umat beragama bukan Kristiani dan pemuka-pemuka mereka, ya Tuhan, semoga mereka yang menganut agama bukan Kristiani terbuka terhadap sabda Allah dan menghormati kebebasan beragama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Untuk para biarawan dan biarawati dari Ordo Kontemplatif, ya Tuhan, semoga dengan sepenuh hati mereka mengidungkan lagu-lagu pujian bagi Kristus, anak domba yang dikorbankan, atas nama semua orang yang menanggung beban tugas kerasulan yang terkadang terlalu berat beserta segala susah payahnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Bagi kita semua yang berhimpun di sini dan bagi umat di paroki-paroki lain, ya Tuhan, semoga kami menjadi umat yang senantiasa hidup dalam pengharapan, karena menyadari bahwa Tuhan beserta kami dalam hidup dan pekerjaan sehari-hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik,
Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih bersama dengan anak cucu kami, Alea, yang Kau perkenan merayakan hari ulang tahunnya yang keempat pada kesempatan ini. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Kau anugerahkan, anak cucu kami ini tumbuh dewasa, semakin berkembang dalam iman, sukses dan berhasil dalam seluruh usaha rencana bersama seluruh keluarga, tetap sehat, semangat dalam seluruh perjuangan hidup, sehingga cita-cita dan harapannya akan semakin boleh dinikmatinya berkat kuasa cinta kasih-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami, orang tua kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, utamanya Oma Magdalena Tandiayu. Semoga dengan pendampingan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, Oma Magdalena Tandiayu semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, berkati seluruh sarana pengobatan baginya, orang-orang yang mendampinginya, berikan kesabaran sehingga melalui orang-orang lain Oma kami ini boleh dan semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu, dan dengan demikian hidupnya pun akan semakin memberikan rasa damai dan bahagia untuk menghadapi masa tua. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan keberanian dan harapan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya bagi Ibu Martina Sape, orang tua dari Pastor Agustinus Matasak yang telah Engkau panggil 3 hari yang lalu. Juga Ibu Teresia Siko 13 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu Engkau menganugerahi hidup abadi bagi orang tua kami ini, hidup bersama di Kau dalam persekutuan para kudus di surga, menikmati perjamuan abadi. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dapanlah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing. Ya Tuhan yang telah bangkit dari kematian, Engkau mengundang kami untuk menyantap makanan yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Berilah kami iman dan kepercayaan bahwa Engkau menyertai kami dan bahwa kami dapat berjumpa dengan Dikau dari hari ke hari dalam seluruh perjuangan hidup kami. Karena Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu.
Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Puji syukur 383. 383. Terpujilah Allah selama-lamanya Bapa dan hati yang tulus ikhlas kami selalu dosa kami, maka terima kami persembahan yang Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, hadirlah di tengah-tengah kami dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk mengenangkan putra-Mu ini. Semoga kami berhimpun sebagai putra-putrimu yang Kau perkenankan untuk menerima damai sejahtera putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada saat ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
sebagai lagu komuni puji syukur nomor 523. 523. Bernyanyilah dengan senang, haleluya. Sang Kristus bangkit dan menang, haleluya. Nyanyikan haleluya. Dialah sang kehidupan, haleluya. Pahlawan tak terkalahkan, haleluya. Nyanyikan haleluya. Benih yang mati di tanah, haleluya. Berlipat ganda buahnya, haleluya. Nyanyikan haleluya. Bangkitlah Kristus penebus, haleluya. Bangkitlah kita ditebus, haleluya. Nyanyikan haleluya. Kata Yesus kepada murid-muridnya, marilah dan sarapanlah. Yesus mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan Putra-Mu dan menganugerahkan roti kehidupan kepada kami. Kami mohon, perkenankanlah kami mengikuti jejaknya untuk mencapai kehidupan abadi yang Kau janjikan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja tanggal 30 April dan 1 Mei 2022. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Francisca Pika dengan Marianus Tommy pada tanggal 7 Mei 2022, pengumuman ketiga. Roni dengan Juliana tanggal 12 Mei 2022, pengumuman yang kedua. Pius Paulinus dengan Francisca Adelia pada tanggal 14 Mei 2022, pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan akan rencana pernikahan tersebut, diharapkan menghubungi pastor paroki. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20 di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk pendaftaran dan memperoleh kartu dan buku kursus. Ketiga, pengumuman kolekte. Jumlah dana APP yang terkumpul sebesar Rp57.669.000. Kolekte pembangunan pada tanggal 23 dan 24 April 2022 sebesar Rp6.444.000. Yang keempat, pembaptisan anak kategori bayi sampai dengan SD kelas 2
dilaksanakan pada minggu ketiga dalam setiap bulan. Berkas dan formulir dikumpulkan di sekretariat paroki paling lambat 4 hari sebelum pelaksanaan pembaptisan. Yang kelima, pertemuan perdana WKRI Kristus Raja Andalas akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 jam 16.30 sore hari di Aula Paroki lantai 1. Dimohon kehadiran seluruh anggota WKRI sehubungan dengan akan diadakannya Konpercap tahun 2022. Yang keenam, pendaftaran untuk kelas online Sentra Evangelisasi Pribadi tahun 2022 angkatan pertama. A. Kelas akan dimulai pada hari Jumat tanggal 13 sampai dengan 13 Mei sampai dengan 14 Oktober 2022. Sebanyak 23 kali pertemuan via Zoom. Biaya pendaftaran ditambah dengan buku sebesar Rp200.200, belum termasuk ongkos kirim. Batas akhir pendaftaran tanggal 7 Mei 2022. B. Kelas diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 WITA. Untuk kontak pendaftaran dan juga transfer ke rekening BCA serta konfirmasi pada person in charge-nya dapat dilihat pada papan pengumuman di belakang. Yang ketujuh, Marriage Encounter Distrik 9 Makassar akan mengadakan weekend MA angkatan ke-100 pada hari dan tanggal Sabtu sampai dengan Senin 14 sampai dengan 16 Mei 2022 bertempat di Panti Samadi Malino. Untuk pengumuman selanjutnya bisa dilihat di papan pengumuman. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Tetap diingatkan kita memulai bulan Rosario pada bulan Mei ini. Jika pada hari ini setiap Eucharistia didahului dengan doa Rosario setengah jam sebelum perayaan dimulai. Dan bagi rukun yang sudah menjadwalkan hal ini, tahu baik kita supaya menjadi hidup doa kita masing-masing atau keluarga atau rukun. Hubungan dengan kursus persiapan perkawinan, minggu ini libur dan juga minggu depan, sehingga bagi mereka yang sudah mendaftar minggu depan masih libur, artinya hari Sabtu yang akan datang tidak ada kursus persiapan perkawinan. Nanti sesudah Lebaran lalu kita adakan lagi kursus perkawinan. Saya kira itu saja tambahan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih bersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas dari lektor pembaca, Prodiakon, pembaik komuni, ini seminar, kemudian Dirjen bersama organis, kolektan kita semua yang hadir dalam perayaan pada kesempatan saya ucapkan limpah terima kasih kepada kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur 628.